Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai jantung koroner. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Malaysia Kilamatinde. Saya Teresia Milania Wonga. Saya Benedita Samulewar. Saya Dewi Yusuf. Saya Maria Kurniawan. Saya Badar James Benu. Baik, kepada materi pertama saya persilakan. Saya akan menjelaskan tentang penyakitan jantung koroner. Jantung koroner adalah jenis penyakit jantung di mana arteri tidak dapat mengalirkan darah yang kaya akan oksigen ke jantung. Biasanya penyebab dari penyakit ini karena adanya penumpukan zat lemak secara berlebihan di lapisan dinding nadi. Yang berikut adalah gejala yang ditentukan dari penyakit jantung koroner. Yang pertama, nyeri dada. Yang kedua, rasa mual. Yang ketiga, keringat dingin. Yang keempat, rasa berat di dada. Yang kelima, tertekan dan terbakar di dada. Gejala khas penyakit jantung koroner adalah keluhan rasa tidak nyaman di dada atau nyeri dada yang berlangsung selama lebih dari 20 menit saat istirahat atau saat aktivitas, yang disertai gejala keringat dingin atau gejala lainnya seperti lemah, rasa mual, dan pusing. Selanjutnya kita beralih pada diagnosa penyakit jantung koroner. Diagnosa ini terbagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama ada elektrokardioaktif atau EKG. Nah, apa itu EKG? EKG ini merupakan tindakan medis yang dilakukan untuk memeriksa fungsi jantung dan struktur jantung yang meliputi bilik, katup, otot, serta pembuluh darah. Yang mana hal ini bermanfaat untuk mendiagnosis penyakit atau kelainan pada jantung seperti jantung koroner dan perikarditis serta penyakit jantung lainnya. Yang kedua, jenis yang kedua yaitu stress test atau test treadmill, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk monitoring kinerja jantung seorang pasien selama melakukan aktivitas fisik. Nah, mengapa perlu dilakukan pemeriksaan ini? Alasannya itu untuk mendiagnosis penyakit arteri koroner, yaitu penyakit yang berkembang ketika arteri ini menjadi rusak yang disebabkan penumpukan deposit yang mengandung kolesterol. Jenis yang ketiga yaitu kateterisasi jantung dan angiografi koroner. Tindakan ini dilakukan untuk mengonfirmasi adanya penyakit jantung bawaan dan mendeteksi masalah pada pembuluh darah koroner untuk memastikan penyebab nyeri dada. Dan jenis yang terakhir yaitu ekokardiografi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui masalah pada aorta atau pembuluh darah yang terhubung ke jantung dan mengetahui masalah pada fungsi pompa jantung. Yang berikut pengobatan. Di sini bagi pasien yang mengalami yang mengidap jantung koroner, biasanya dokter akan menyarankan pengobatan seperti perbaikan pola hidup dan dikombinasikan dengan mengonsumsi obat-obatan dan prosedur medis. Di sini obat-obatan yang disarankan oleh dokter biasanya ada beberapa jenis, seperti yang pertama aspirin dan Clopidogrel itu untuk pengenceran darah, kemudian ada statin di sini ada 3 jenis, ada allovastatin, simvastatin dan rosuvastatin. Di sini gunanya dari statin ini untuk mencegah terjadinya pembekuan darah di arteri koroner. Yang berikut ada obat penghambat beta atau beta blocker. Obat beta blocker ini ada 2 jenis yang digunakan untuk pengobatan jantung koroner, seperti bisoprolol dan metoprolol. Kemudian kalau obat-obatan ini sudah tidak efektif lagi, maka dokter akan menyarankan untuk melakukan prosedur medis seperti operasi. Operasi di sini ada 2 prosedur. Yang pertama ada pemasangan ring jantung. Ring jantung itu berbentuk bulat, biasanya berbahan dari logam yang dipasang di bagian arteri jantung yang berfungsi untuk melancarkan aliran darah karena akibat dari penyempitan pembuluh darah di arteri jantung. Kemudian ada bypass jantung, itu berguna untuk mengalirkan darah dari pembuluh darah baru yang diambil dari bagian tubuh lain
Biasanya pembuluh darah baru yang diambil itu di daerah lengan, dari kaki ataupun dada, yang kemudian dipasang di arteri yang menyempit, yang berguna untuk melancarkan peredaran darah di arteri jantung. Baik, yang berikut yaitu tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan penyakit jantung koroner dapat dilakukan melalui 5 hal atau tindakan yang kami menyebutnya sebagai tindakan cerdik. Apa itu tindakan cerdik? Tindakan cerdik yaitu yang pertama, C. yaitu yang pertama, cek kesehatan secara rutin. Cek kesehatan secara rutin dapat dilakukan dengan medical check-up. Saya ulangi. Tindakan pencegahan penyakit jantung koroner dapat dilakukan dengan 5 hal atau tindakan yang kami menyebutnya sebagai cerdik. Tindakan cerdik itu seperti apa? Itu yang pertama, cek kesehatan secara rutin. Cek kesehatan rutin dapat dilakukan dengan medical check-up sekurang-kurangnya 1 bulan sekali untuk mengetahui kondisi tubuh kita. Yang berikut yaitu enyahkan asap rokok. Kita dianjurkan untuk membatasi dan mengurangi baik itu asap rokok maupun rokok karena sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh, khususnya jantung kita. Yang berikut yaitu rutin melakukan aktivitas fisik. Kita dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik secara sederhana, misalnya jogging dan lain-lain, sekurang-kurangnya 30 menit dalam sehari. Yang berikut, diet yang sehat. Diet yang sehat ini seperti apa? Yaitu batasi konsumsi lemak, protein, batasi konsumsi lemak, gula, dan garam secara berlebihan karena itu akan sangat berbahaya bagi tubuh. Yang berikut yaitu istirahat yang sehat. Istirahat yang sehat itu